iso madhep mantep molimo kalau di sini madhep mantep makarya manembah manunggal kalawan Gustine ya madhep dulu imani bahwasanya Anda harus mengakui bahwa sisi ruhaniyah atau sisi batin itu ada atau tidak. Sing sampeyan iso ngrasakno jeruk iku rasane kecute kaya apa, sing iso ngrasakno pahit. Terus bagaimana wujud sang pahit kita lho gak ngerti. Wujude asin iku kaya apa wujude? Oh, uyah garam iku bukan wujud sak. Nah, iku bentuke memang nak putih kaya garam ngono kudu asin. Nyatane gula putih ya legi. Padha putihe iku kudu, Pak. Nah, kita nggak akan tahu bagaimana bentuk manis, bagaimana bentuk pahit, bagaimana bentuk asin, kita nggak akan tahu. Juga bentuknya rasa, juga kita nggak tahu. Bentuknya sakit, ataupun bentuknya orang senang juga nggak tahu. Kalau kita lihat orang senang itu guyune, tertawa nih, itu bukan suatu bentuk, itu efek daripada rasa tersebut. Hingga mengikuti efek dari dohiriyah bahwasanya kalau kita senang tertawa, kita senang bahagia, bentuknya macam-macam. Terus kita susah, kita sakit, mengadu, mengeluh itu bentuk dari efek resonansi yang ada di dalam getaran. Seperti kalau senar gitar kita mainkan itu gaungnya ini kan resonansi bentuk daripada rasa-rasa tersebut. Cuman diri kita ini hanya seonggok gelombang getaran-getaran saja yang mana kita hanya mampu merasakan. Nama kita mampu merasakan efek dari suatu perbuatan kita, ya kita cuma mampu merasakan, hanya dikasih rasa. Terus mata kita bisa melihat dari efek yang mampu kita rasakan. Kenapa kita melihat sesuatu itu indah ataupun buruk, kita hanya bisa mempersepsikan saja, tidak bisa menyimpulkan yang sebenarnya terjadi. Terus kita mendengar, kadang-kadang mendengarkan suara itu efeknya menyakitkan, itu juga efek dari rasa saja. Efeknya menyenangkan dan bagaimana itu efek rasa saja. Manusia yang kualitas efek apapun tidak ngefek. Yang penting rasa sing tunggal. Rasa yang dulunya tidak pernah ada kemudian jadi ada, terus bisa membedakan ini loh rasa ini. Mau bener disebut manungso jare wong Jawa iku manunggaling rasa. Kudu iso nyatokno rasa sumber daripada rasa-rasa yang sebenarnya rasa. Rasa yang tidak ngefek, rasa yang ngungkul. Dulu memang cuma ada sifatullah yang sifatnya jamal, kuhar, jalal, komar, hayu, indah, elok, sempurna. Di situ perkasa yang semuanya itu. Yang mana rasa-rasa yang menyedihkan itu tak akan pernah ada. Jadi kalau ada suatu peristiwa yang menyedihkan, tidak berpihak ke kita, itu sebetulnya bukan rasa yang sebenarnya. Rasa yang sebenarnya ya milik Allah. Ayo kita satukan manunggaling rasa ini. Manusia itu rasa sing indah ayu elok. Apapun perbuatan di luar asal bisa merasakan sing indah ayu elok, robah aja. Piye carane ngrobah? Dari awal kita merubah. Sakit iso tertawa itu sulit. Ya menderita bisa tertawa sulit. Mun nek iso digawe guyu. Engko kene iki lara guyu karepe dhewe sangkano wong edan. Iya, padahal kene iki mung ngarepe ngilangi rasa sing iku mau ben bersyukur. Ya apa disakiti awakmu iso guyu mesem iku lho. Padahal kadang-kadang itu gak sesuai karo fitrahnya kita ya. Diri kita dengan keluarga kadang-kadang ya kita merasa terdolimi apa itu digawe guyu ae, digawe sabar ae wis. Gak usah direken ora dablek-dablek sithik ae ngono ae. Sing penting dirimu iku seneng iku ya apa iku indahnya nang batin iku aja dilarani ati, Cak. Cukup loro untu ae timbangane loro ati. Loro untu gak apa-apa, aduh ngono antine aja sampe loro, Pak. Nek do iring ngono gak ngefek. Wis karek meneng karek anu wis beres iku. Nah, kan gitu. Ini untuk manunggaling rasane awake dhewe sebagai manusia. Ya apa mendohirkan dohir iki karo batin iki bersatu. Ya ibaratnya nek dohir iki senyum ya atine kudu senyum, kudu senenge ngene. Supaya bersatu ngono, Pak. Nah, jadi asline dari jamal, kohar, komar, jalal, hayu, indah, perkasa, sempurna. Iku sifat Allah yang pertama iku papat iku teko loro, Pak. Rahman Rahim berpendar jadi papat iku berpendar lagi menjadi 20 sifat Allah, 21. Yang satu disembunyikan Allah sifat jais, wenang.
Wah iku dari 20 iku berpendar dadi Asmaul Husna 99 asline satu sing siji kuwi nak mampu iku jenengmu dhewe. Karena kalau kita mampu menyerap ya iku jenengmu dhewe. Dan itu ndak ada sing jelek. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Al-Quds, Qudus, Karim, Jabal, Latif yang maha halus, Ar-Razzaq, Al-Ghaniyu, Al-Adil, Al-Hakam, Al-Hakim sampai As-Sabur. Semuanya itu yang 99 subur tangan kita ini 18 dengan 81 nek ditambah 99 Asmaul Husna itu ditemplekno nang tangane manungsa cak. Karena ditempelkan nang tangane manungsa iku asline sing dituting situk jenengmu Ismul Adzam. Namamu siapa yang membawai seluruh 99 Asmaul Husna. Nah, iku nang ngene iku nang jiwane manungsa iku karena Asmaullah wis tersifati sifat manungsa, Pak. Jadi kita tidak usah bingung-bingung aslinya itu. Jadi manusia ini adalah produk dari surga. Nah, meskipun awalnya dari saripati tanah yang dicecep bapak ibu kita, tapi bapak Adam itu adalah produk-produk surga. Makanya warisan swarga itu luar biasa dikekno bapak Adam. Ya kita anak cucunya ini pastilah akan kembali. Dulino kaya apa pasti akan kembali nang ngene swarga. Dadi kliru awakmu nek gak balik nang swarga. Nah iya toh, kecantol mak lampir, kecantol rondo, mbuh nang dia akhirnya gak balik nang omahe swarga kuwi mau. Nyasare nang ngene neraka iku dadi produk gagal. Jadi kalau manusia produk yang benar itu mesti kudu sadar kalau dia punya batin. Syariat dibentuk kayak apa Rasulullah itu hanya untuk mengarah ke batin. Supaya batin ini lebih bisa menguasai dan akan menjadikan landasan perekat daripada dohir ini nanti. Nah kalau sudah melekat antara dohir dan batin itu manunggal, benar-benar manunggal, nah maka di saat inilah alat kita hanya untuk bisa mengenal Allah. Pun ada tingkatan lagi di atasnya, yaitu menyatukan diri kita dengan alam di sini. Karena memang kita ini produk dari yang diberikan Allah, suatu produk manusia pun juga berada pada landasan alam bumi dan langit ini, sama wati wa mafil ardh. Nah terserah, disinilah yang saya ajari bagaimana kita bisa menyatukan dohir dan batin hingga batasannya pada ketidakragu-raguan. Nah mungkin bagi pemirsa yang di rumah sama saja, mungkin sama-sama berpikir kita. Kalau ada landasan yang masih ragu-ragu, ngambang, ada apa dengan dirimu? Ada apa dengan diri kita? Padahal kita diciptakan Allah sama, punya dohir dan punya batin. Nah batinnya disentuh kok masih begini, masih mempertahankan dohiriyah, padahal itu harus disatukan. Ada apa? Cara penyatuannya mudah. Nah, itulah yang dinamakan ainul yakin. Ilmu yakin, apa yang kita lihat lewat panca indera kemudian kita yakini, itu namanya ilmu yakin. Harus dengan ilmu yang ditangkap oleh panca indera, baik pendengaran maupun penglihatan. Umpama sholat yang bener gini, ya itu ilmu yakin. Rasulullah dulu begini-begini dari tausiahnya para ustadz-ustadz, itu ilmu yakin. Belum bisa masuk ke ranah ilmu yakin. Orang yang seperti itu keyakinannya ilmu yakin, maka tiap bulan, tiap minggu, bahkan tiap hari harus disiram terus supaya masuk ke ranah batin. Uculo seminggu, 2 minggu balik menaiman. Itu karena memori yang di dalam batin belum terisi, hanya yang dilihat aja, pandangan pendek, pikiran pendek, memori pendek, yang diingat sak naliko. Nah, yang diingat sak naliko ini semasa kita mengingat inilah ilmu yakin. Apa yang dia dengar, apa yang dia, koyok kuat-kuat imane, koyok kuat-kuat. Tingkatan batin Anda tidak bisa menggunakan ilmu yakin, tetapi mendownload ainul yakin. Apa yang ada di alam semesta ini didownload menjadi suatu keyakinan di dalam diri, tumbuh hidup dan terjadi saat ini, tidak mati di dalamnya. Wa qulu liman yutun fisabilillahi anwatu wal ahyau walat asli. Mereka tidaklah mati melainkan hidup. Walat askurun, hanya engkau saja yang tidak memahami. Jadi
Rasulullah yang ada di alam semesta ini kita sudah tidak menangi nabi-nabi, sudah meninggal pada dikubur di Arab sana, di Medina, ada yang di Turki, ada yang di Mesir, ada yang di Palestina, macam-macam nabi-nabi di sana. Tetapi tingkatan ainul yakin di-download karena kita bagian dari alam semesta yang disebut alam kecil sohir, harus mendownload sama yang ada di alam semesta kepada diri kita. Rasulullah masih tunggu. Itulah ada syahadat, suatu persaksian, yang mana persaksian itu syarat umat Islam masuk ke muslim, manusia masuk ke muslim, syaratnya kalau dari mu'alaf itu harus bersahadat, persaksian. Caranya menyaksikan tidak hanya dengan lisan toh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Saat Anda mengalami ilmu batin, ilmu toreko, persaksiannya harus meyakini asyhadu alla ilaha illallah, mengetahui Gustimu Allah. Karena Allah lebih dekat dari urat leher, ternyata di dalam diri juga ada. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, mengetahui bahwa Nabi Muhammad belum meninggal di dalam diri, yaitu berupa Nur Muhammad secara personalitas, bukan secara identitas. Beridentitas sudah meninggal beliau, sudah berbalik kepada Allah, tetapi secara personalitas dia masih hidup. Ada di surat Al-Baqarah 154, surat Al-An'am 169, 170, juga ada di surat Al-An'am 122, surat Al-Imran 169, 170, maaf. Semuanya, dan masih banyak surat itu saya rasa dari situlah. Ada di surat Al-Baqarah juga ayat 28. Di situ banyak diungkap bagaimana ada apa dengan orang yang masih hidup, mati tapi tidaklah mati melainkan hidup. Nah, karena ayat ini berbicara secara personalitas, tidak secara identitas. Secara identitas kula kali panjenengan pun boten menangi menewis. Anak direken secara identitas terus gak adil Gusti Allah. Allah gak adil. Kenapa kok saya dihidupkan tidak zaman Rasulullah? Tidak adil. Ternyata keadilannya Allah adalah berada pada dirinya sendiri. Secara dihidupkanlah secara personalitas, bahwasanya kita gak menangi Nabi Muhammad tapi menengai Nur Muhammad, yaitu cahaya hidayah, kemuliaan terpuji di dalam diri kita, yaitu mengenal Nur Muhammad. Muhammad adalah terpuji, artinya itu mengenal nur yang memang kita bisa membedakan pancaran nur itu hingga bisa membaca alam semesta ini. Di saat Nur Muhammad ini kita sudah mengenal, maka predikat Nur Muhammad itu dibungkus oleh suatu Rasul utusan. Nabi Muhammad bersyahadat Muhammad dan Rasulullah adalah Rasul Allah. Yang di Jagat Ageng ini yang paling dekat dengan Allah adalah Rasulullah. Di Jagat Alit ini yang dekat dengan Insune Gustine Allah adalah Rasoningsun. Rasulullah Rasoningsun. Di saat inilah kalian belajar dari rasamu yang dekat dengan Insun Gustimu sampai betul-betul. Kemudian iman kepada menurut juga iman kepada para malaikat. Kita mengenal di dalam Al-Quran Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kemudian kita download di dalam diri kita menjadi sedulur papat yang itu akan didampingkan kepada manusia-manusia itu. Maka disebutlah di Al-Quran itu Qorin, pendamping. Dan beda, Qorin ini pendamping ini sesuai dengan karakter manusia sifatnya. Kalau dia bodoh pela-pelu, dia tidak mengangkat pendamping ini di-upgrade mencapai ke permukaan teratas, maka Qorin 4 ini akan menjadi jin kafir, jin mukmin, setan dan iblis. Terus kalau kita mampu mengupgrade dengan zikir, dengan ibadah sing kualitas tingkat tinggi hingga batin kita bisa merasakan, maka dia akan menjadi muqarrabun, golongan malaikat sama. Akhirnya dia akan membantu penerangan di dalam diri kita. Maka lengkoyu kalau nempeli nur, maka sandat berada pada mata hati dan dia akan mendapatkan suatu kesadaran pemahaman, bukan kesadaran jagat toh. Nah, jikalau Anda itu berdurasi ini kawruh tingkat tinggi, kemudian Anda paham, berarti Jibril Anda yang menyampaikan wahyu ke pikiran berfungsi. Nek ono sing gak paham, monggo yang di rumah jawab sendiri. Maaf, Jibril itu turun.
ngorok Jibril. Iya, karena mohon Anda saya ngomong sebegini ini sampai semua yang di sini paham, ternyata ada yang enggak paham, berarti Jibril turu. Naudzubillah min dzalik, gak dimanfaatno suatu pendamping itu. Disebut korin standar, disebut kodam standar. Kenapa kita mesti cari ilmu kodam, ilmu sorok, ilmu balago mantek? Karena semuanya diarahkan kepada pemahaman. Kenapa juga ada ilmu hakiki, ilmu sejati? Karena semuanya diarahkan kepada pemahaman. Nggur pahami nak ilmu itu menguni sorok tok. Nggur pahami ilmu itu nanguni kodam tok. Nah, monggo silakan. Berarti Anda memahami suatu tendensius, suatu ilmu-ilmu yang berwujud makhluk. Yang ditemukan manusia itu hanya dua sisi, menyenangkan dan mengerikan. Gitu aja. Dan dia melekat rupanya pada sifat-sifatmu. Nek kon gampang ngedian yang ditemoni ya antara dua sisi itu tadi. Masuk ketok menyenangkan mesti awalnya gue melayu. Apa meneh mengerikan tambah jurus kaki 1000 yang dilakukan. Nah ya no. Kenapa kok tidak cari yang sejati, yang hakiki? Yang hakiki lebih enak. Dia bersandar kepada nur kodim, cahaya kodim, cahaya yang berwarna yang dia dari marmati, awalnya merah dan putih, akhirnya berpendar menjadi 8 warna kecil-kecil, menjadi 4 yang warna besar, yang mana akhirnya menjadi ponco warna dari 5 itu dia berpendar menjadi 8 dan menjadi itu kalau kita cari lewat tafakur baru kita ketemu di sini. Inilah nur hakiki, yaitu disebut nur kodim. Maka kalau kita mengetahui cahaya kodim inilah, sesungguhnya kita sedang berhubungan dengan para malaikat-malaikat yang akan menyampaikan risalah. Saya ngomong begini, risalah dari tajalli Allah. Karena alisan wa doa, kadang-kadang lisan kita pun merupakan doa, dan undur makol wa ila tandur makol, bahkan jangan dilihat siapa yang bicara, tapi lihatlah siapa sebetulnya yang bicara dan seberapa jauh dia bicara. Kemudian Anda tangkap oleh pendengaran dan penglihatan. Gerak tubuh saya Anda lihat. Suara saya menggaung ini sampai dengarkan. Kemudian setelah sampai dengarkan, masuklah bahasa ini di otak. Kemudian disampaikan ke hati, itulah ulul albab. Digetarkan ke hati, kemudian Anda paham. Yang membawa pemahaman ini menyampaikan adalah sifat nur. Dan malaikat diciptakan dari nur. Nek Anda gak paham, lan gak yakin, ngiloke sesat, berarti Jibril Anda sedang tidur, tidak berfungsi. Kemarin lebaran saat Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu faruhu fiha. Ada 2 malaikat tentang Jibril, Mikail, Israfil yang turun di dunia ini karena memang dilandaskan untuk mengawal alam semesta. Dengan yang keluar dari faruhu fiha, ruhmu. Jadi kita ya juga punya 4 Jibril, Mikail, Israfil. Cuman bahasa sufi menyatakan amara, sufia, luwama, mutmainah. Bahasa Jawa ini ngomong sedulur papat. Kebiyen iku cak, wong Jawa iku wis pinter kebiyen wis seru. Ya lho, gak usah diurui manuk emprit. Wong Jawa ya wis garuda. Ngono kebiyen iku cak. Tak sambil rokokan Gus. Santai Gus. Wis gak poso Gus. Santai. Lepangan gak gelem diceglak. Nyantai supaya lo biar paham. Oh Gus, santai Gus. Iya. Jadi aku minta dominan, yang lebih dominan. Mobil ini bagusnya seperti apa relatif dengan merek-merek tertentu. Ono sing modele SUV, ono sing modele sedan, ono modele Jeep, ono sing modele minibus dan lain sebagainya. Tapi bisa dinikmati karena yang di dalam sopir ya. Kalau tanpa sopir, mobil ini hanya landasannya apik ngono ae. Mau didelok bentuke, senenge batin wis ngono. Dia bisa hidup, bisa pergi kemana-mana dengan sopir yang di dalam cukup. Tidak ada lagi. Demikian orang hidup. Jasad diahmu ini adalah
mobil. Dia bisa bergerak, potensi mobil ini dibawa kemana-mana karena landasan yang di dalam dirimu, mengarah kemana aja. Orang hidup bisa kesana kemari dari landasan niat. Innamal amaru bi niat, karena Allah melihat dari niat hati kita manusia. Jikalau dalam suatu kehidupan itu kita tidak pernah berniat, maka kita tidak akan pernah melakukan hal-hal apapun. Karena dari niat, bersumber dari niat itu adalah larinya ke suatu keinginan, dan keinginan larinya ke suatu angan-angan, dan akan terwujud hal-hal itu. Ini pada landasan batin. Nah, Gus di sini di pondoknya Gus di sini, meskipun kecil, besok bikin pondok yang besar. Amin. Iya, wis ono sing janjeni sak. Amin. Nah, besok bikin pondok sing besar. Nah, di sini kapasitas Gus ini cuma memberikan luasan tentang jenengan kabeh niki untuk menyatukan dohir dan batin. Setelah pendohiran dan batin ini tadi bersatu, maka secara otomatis Anda mempunyai ilmu sejati, yaitu disebut guru sejati sudah punya. Silakan, baru Anda belajar mengetahui Allah dari sisi luar. Nek cara HP, mensinkronisasikan antara HP Anda dengan provider yang di luar. Wis itu aja. Connect dengan wifi di luar. Sama. Anda minta kekuatan yang dimiliki suatu karomah kayak Sunan Giri, monggo. Karek menyatukan manunggaling sifat Anda kepada sifat Kanjeng Sunan Giri, karena beliau juga masih hidup. Cuman kita saja tidak memahami itu. Surat Al-Baqarah 154, surat Al-Imran 169. Sama, Anda ingin menyatukan anasir-anasir berupa air, api, angin, dan tanah. Satukan diri Anda, monggo air terjun sedudo, monggo. Setelah dohir batin Anda itu menyatu. Nah, cirinya apa dohir batin itu sudah menyatu? La raiba fihi hudalil mutakin, sudah tidak ada keraguan fihi ing dalamnya. Hudal petunjuk lil mutakin, buat orang-orang yang bertakwa. Tapi nek sik ono iki bener to. Kok pas salah aku. Pas aku ngene, pas aku ngono. Itu dohir batin belum menyatu. Muhammad Jopo, Muhammad Jeru, Muhammad Kodim. Muhammad Jopo sudah, beliaunya sudah mangkat. Beliaunya sudah tidak ada. Muhammad Jeru masih hidup. Muhammad Kodim, bagaimana Anda menghormati sosok Nabi Muhammad yang masih hidup, yang ada? Itu diimbali dengan suatu kitab, hujahnya al ulama rasul anbiya, ulama ki penerus para nabi. Nek dikodimno berarti Anda takdim kepada sang ulama tersebut, padha karo takdim kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, iku kabeh ki ono dalile piye carane? Al ulama rasatul anbiya, berarti ulama iki penerusé para nabi, penerusé sing kaya apa? Wis, awakmu iso dipikir masih Gus ngomong ngene mau iku ono landasan hujah. Dalile. Terserah. Kalau bukan untuk itu, ya karena memang jarak terbangnya dan jarak melangkahnya kita hidup di dunia ini berbeda jauh. Umpama nafsiriku berbeda. Mbok sakarepe nek mamane bohong mlebu pabrik dirageni terus dadi tape, wong kene jawabe apa tape. Nah, wong ndi sing jawab selain tape? Nah, wong Bandung peyem. Nah, awakmu tok peyem puan. Nah, ibaratnya terserah mau jawab apa, terserah. Iya. Nah, macam-macam daerah itu jawabnya beda-beda. Kan enak kan, nak wis iku. Nak wis iku mlebu telone iku dadi tape, kowe jawab tape terus kono jawab apa terserah. Itu beda-beda. Sing jelas mekanismenya seperti itu dimanapun tempat. Nek barang bohong iku dilebokno omah dikukup terus dikei ragi, ku metune mesti dadi tape. Ambek peyem Jawa Barat. Nah, jadi salah nek ngomong peyem puan. Iya, Pemalang. Peyem puan. Pikir peyem puan tak dipikir.
barang empuk akhirnya enak. Enak. Lho antine ngono nek tapi aku gak enak ojo ngeres ra pikiran. Mosok ado teko Pemalang nang pikirane ngeres. Asline wong Driyorejo iku. Salam kira Lah iya. Kukut, serius. Nah, ngono. Berarti ini mari katuk ngene iki bersatunya kita dohir batin. Cirine apa, Pak? La raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan fihi ing dalemmu, hudal petunjuk lil muttaqin buat orang takwa. Ciri meneh apa? Lebih banyak kamu dohir dikalahkan daripada batin. Kalau kemarin-kemarin batine sing kalah, wayahe turu melok. Batine gak jane gak doyan turu. Nah, iki dohire ngantuk turu wis melok. Padahal dohir dan batin bertolak belakang cara ibadah. Dohir iku suka makan untuk bisa sehat, disebut olahraga. Wah, nglakoni aktivitas disebut olahraga. Setengah mati ya olahraga untuk jadi sehat. Mosok olahraga karo mangan, enggak mlayu setengah mati, lari main barbel, dadine gempal, badannya sehat. Menunjukkan cara fisik sehat, namanya olahraga. Batin pengen sehat dinamakan olah rasa. Piye supaya gempal batinmu iku olah rasa itu. Akeh meleke sehat batin. Akeh ndongone sehat batinu. Panganane zikir. Anak iki panganane dohir kaya ote-ote iku tahu, sipung, roti dan lain sebagainya makanane. Nah makanane batin olah rasa itu akeh zikiri, akeh meleke, akeh posone, akeh ngempete, disakiti hati yo ngempet jarno. Wis ta, dadi landhep, Pak. Gempale apa landhep, batin tok dadi. Ya lah. Batin tok dadi. Batin penyembuhan eta sampe. Kalau salame. Wah, serius. Aku lho ya. Salah. Nah, iku. Nek wis iku dadi, nek gak dites iku terus piye carane iso mandi apa gak iku? Awakmu ngangkat barang sing berat, maune mung cuman 10 kilo, saiki iso swidak karena apa? Karena kowe olahraga sering ngangkat besi. Dadi kuwate. Nah, padha kalau olah rasa. Olah rasa saiki kowe batinmu iso nang ngene wong liya, iso nang ngene anu, maune nang anake tok. Merentahno anake nurut, ruang lingkup sing kecil. Ruang lingkup sing besar bebanmu lebih ombo meneh. Iso nang umat manusia apa sabdamu dadi pendhita ratu. Wis jadi semua. Karena olah rasamu sing luar biasa. Jadi sing sitok jadi binaragawan, sing sitok jadi binarasawan. Oh, enak loh. Kowe nak gompal binaragawan, batinmu hebat meneh dadi binarasawan. Nah, iku dikontesno yo binarasawan. Ayo mandi-mandian rasa. Wah, ngono. Ngono yo, gak ono sing ditutup-tutupi. Wong binarasawan iku kudu nyekel bener, jujur, adil. Lho nek ono binaragawan, ono binarasawan yo. Oh, Gus Anton iki binarasawan, Pak. Nah, wis gak oleh ono tutupi nek kon pamer badanmu binaragawan kancutan tok kowe. Sempangan tok wis ora isin karena sing didelok ora bendolane ngisor cak. Wah, ndukure iki. Wah, ngono. Binarasawan yo ngono. Harus bener, jujur, adil, gak oleh ditutupi masuk perkara apa. Masuk isin apa wis ora oleh ditutupi. Apa ono iku wani, tatak. Terus opone sing tak wedeni. Pede sak karena kita punya alamnya sendiri. Karena kita punya alamnya sendiri. Nah, kalau sudah punya alamnya sendiri, bermutasi seluruh alam nanti ke dalam dirimu. Akhirnya apa? Kalaupun kamu mati, sebetulnya kamu ini enggak usah takut dengan malaikat sing nakoni. Wong biyen Bapak Adam iku disujuti karo para malaikat. Lah kon kok juragane anake mbahmu Adam putune kok kon wedi karo malaikat disujuti lho tukun dipirang perkara awakmu. Kenek maro buka iku dadekno mah roh buka. Iya. Ben guyu ngono. Iya. Ben mungkar nakir iku dadi mungkar napin kariman katiban. Kariman katiban iku sing gugah mungkar nakir dulur papat iku maune Jibril Mikail Israfil Israil dadi kariman katiban mungkar nakir. Wis ora wedi kok nek dibangkitno bermutasi meneh dadi
Malik Ridwan Jakbania Rohmat itu ndampingi kita terus dengan masa-masa yang itu adile Gusti Allah nanggung. Gak mung Kanjeng Nabi Muhammad tok karo para nabi tok sing di karo Gusti Allah sing dijaga malaikat. Kita semua itu dijaga oleh malaikat.